الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Subscribe to my channel الله and also press this أكبر bell icon. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين كل الصحابة رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Dari kemarin selepas maghrib kita sudah masuk 10 Dzulhijjah, menandakan bahwa kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ucapan takbir, tahmid dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah secara ikhlas. Takbir itu melambangkan bahwa kita akan meruntuhkan segala kesombongan yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa kita ini semuanya sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan, keangkuhan karena jabatan, kesombongan, keangkuhan karena harta, karena anak, dan apapun yang menyebabkan kita seakan-akan menjadi yang lebih wah dari orang lain, bahkan bahaya lebih wah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbir ini kita ucapkan seharusnya itu tidak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, hari ini kita sebenarnya menapak tilas 4000 tahun yang lalu. 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, dan ini kita tapak tilas, kita kenang-kenang dan kita amalkan. Apa itu? Yaitu sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar, itu juga dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin, Nabi Ibrahim ini hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi, 4000 tahun yang lalu ini kehidupannya, dan ini akan berlangsung sampai kiamat. Sampai kiamat, Pak. Kenapa? Karena Allah memang cantumkan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim ini dalam Al-Quran, sehingga Quran itu nanti kiamat dan tidak ada. Begitulah hebatnya kisah Nabi Ibrahim itu, sehingga kita setelah Nabi Ibrahim dan sampai kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh meniru-niru, melihat-lihat, mencontoh-contoh kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Makanya
Kita ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita membaca surat Al-Fatihah mesti kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Allah tidak menunjukkan. Kamu tiru jalan Allah, tidak. Karena memang kita ini tidak bisa meniru Allah, tidak bisa. Allah tidak makan, Allah tidak beranak, Allah tidak memiliki kebutuhan seperti yang kita butuhkan. Jadi tadi suruh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi kita ini memang oleh Allah disuruh meniru-niru kehidupan orang-orang dulu, Pak. Disuruh meniru-niru orang-orang soleh, disuruh meniru-niru orang-orang yang mati syahid, para nabi, para aulia. Itulah yang saya tiru. Kenapa? Karena mereka makan seperti kita makan, mereka hidup seperti kita hidup, mereka punya keluarga seperti kita punya keluarga. Tiru-tiru. Maka baca-baca sejarah, sehingga dengan sejarah itu kita akan bangkit keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim? Yang pertama hadirin, kita ambil 3 saja. Yang pertama itu adalah keluarga yang sangat sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, Pak. Bagaimana tidak sabar? Nabi Ibrahim itu 100 tahun kurang sedikit baru punya anak. Puluhan tahun dia itu memimpikan punya seorang anak. Punya anak pun dia bukan berharap hanya sekedar anak, tapi dia khawatir kalau tidak punya anak nanti siapa yang akan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak. Sehingga Nabi Ibrahim itu setiap sholat lepas sholat dia pasti berdoa, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Doanya seperti kita baca biasa-biasa. Rob, karunia aku anak yang soleh, karunia aku ya Rob, anak yang soleh. 70 tahun kayak ini Pak Ibrahim berdoa, akhirnya dapat juga Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, dapat satu. Nabi Ibrahim itu tinggal di Irak, di Sam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh pula mengasingkan, letakkan di Mekah. Pada Mekah bukan seperti ini, tidak ada kehidupan, jalan kaki. Siapa yang pernah jalan dari Irak sampai ke Mekah? Gak ada. Gak ada yang mampu sampai hari pun tidak ada. Tapi daripada itu berjalan, diantarkanlah anak istrinya, letakkan sebuah lembah. Pada waktu Mekah belum ada orang. Nabi Ibrahim juga sedih, hadirin kaum muslimin rahimahullah, ketika dia serang letak di lembah itu, Ibrahim langsung pulang. Siti Hajar juga bingung kenapa suaminya meletakkan dan anaknya itu di tempat yang sepi. Tidak ada, hanya dibekali hanya beberapa kurma saja, air tidak ada. Lepas mengantarkan langsung pulang. Siti Hajar bertanya, Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di sini? Nabi Ibrahim langsung pulang. Ibrahim juga bertetesan air mata, langsung pulang. Sehingga cuma nampak punggungnya. Dikejar-kejar oleh Siti Hajar. Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di sini? Nabi Ibrahim cuma menoleh ke belakang. Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma ngaji, iya, ini perintah Allah. Ketika mendengar bahwa ini perintah Allah, Hajar langsung reda. Dia langsung yakin bahwa kalau sudah perintah Allah, mesti Allah akan menjaganya. Pulang lagi Siti Hajar, tidak banyak bertanya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, sudah dewasa baru bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini Pak, berpisah, bertemu kembali setelah Nabi Ismail itu sudah bangsa, ya bangsa itu sudah agak besar Pak, sudah bisa membantu bekerja, baru bertemu. Kayak apa? Dari kecil tidak bertemu, bertemu sekali sudah agak besar, setelah bertemu disuruh nyembelih. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, kayak apa? Kita anaknya 6 saja, sakit satu kita sedih. Ini anak satu, berpuluhan tahun tidak punya anak suruh nyembelih. Ini kalau seandainya perintah, ini jatuh pada kita, kita tidak akan sanggup. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Hadirin kaum muslimin, sehingga dilaksanakan juga oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Disembelihlah Nabi Ismail. Nabi Ismail cuma meminta kepada Nabi Ibrahim, ayah, nanti kalau sudah nyembelih, tutuplah mata saya ini sehingga nanti saya tidak nampak ayah, dan ayah juga tutup mata supaya nanti ayah tidak akan terkenang kepada saya, telungkupkan saya. Diterungkap oleh Nabi Ibrahim. Tapi hebatnya hadirin kaum muslimin rahimahullah, berulang-ulang pisaunya Ibrahim menjembelih Nabi Ismail, tidak ada.
tidak luka, diasah lagi, tidak luka lagi, diasah, tidak luka lagi. Sehingga ketika Nabi Ibrahim tanpa sadar, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail ini diganti oleh Allah dengan seekor domba putih besar dan luar biasa. Inilah jadi syariat kurban itu, Pak. Disuruh kurban yang besar, kalau bisa yang putih, yang sehat, karena syariat seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sabar kayak gini, Pak. Sehingga dia yakin bahwa ini perintah Allah. Sabar itu akan mengundang keberkahan hidup. Keberkahan hidup. Orang yang sabar, insya Allah dia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang tenang. Sabar, para ahli sufi, Imam Ghazali mengatakan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah tarkus syahwat, meninggalkan syahwat. Untuk siapa yang syahwat? Kita ini, Pak. Sabar kita ini hanya sekedar untuk tarkus syahwat. Kita meninggalkan hawa nafsu dunia, kita hawa nafsu zina, hawa nafsu kemungkaran. Ini kita, Pak. Yang kemudian ada juga tarku, sudah ridho. Sabarnya tingkat ridho. Ridho itu sudah plong dengan Allah, bahwa dia sudah merasakan perintah Allah itu bukan karena kewajiban lagi. Yang ketiga, sabar itu karena mahabbah, cinta, Pak. Cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ukur sendiri, kira-kira sabar kita ini tingkat yang mana? Tingkat tarkus syahwat, tingkat ridho, atau tingkat mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, nanti kita ambil hadirin bahwa Nabi Ibrahim dan keluarga itu adalah orang yang sangat yakin, Pak. Yakin sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yakinnya itu ketika Allah nyuruh tidak berpikir panjang, tidak banyak pertanyaan, tidak banyak pertimbangan, bahwa kalau Allah sudah menyuruh mesti ada maslahatnya, mesti ada kebaikannya. Kita ini kelemahannya adalah kita ini kalau disuruh oleh Allah itu banyak pertanyaannya. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus haji? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus berbaik? Kalau tidak tahu hikmahnya enggak melaksanakan. Targetnya ada keuntungan untuk kita hadirin. Sholat supaya sehat, zakat supaya nanti harta kita itu subur, sedekah supaya orang lain juga senang kepada kita. Targetnya untuk kita semuanya. Tapi orang yang betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, Pak. Dia laksanakan kewajiban itu, perintah Allah. Karena memang ya sudah, Allah suruh, ya ikutlah seperti itu. Para nabi, Nabi Ibrahim itu juga hadirin kaum muslimin rahimahullah, disuruh oleh Allah benar, tidak diiming-imingi, tidak iming-imingi, Pak. Tidak ada Allah bilang Ibrahim sembelih anakmu nanti akan aku ganti dengan domba, enggak. Disuruh sembelih, ya disembelih. Nabi Musa itu ketika disuruh memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, Allah juga tidak janji Musa pukulkan nanti akan terbelah laut itu, tidak. Tapi kalau Allah suruh, ya sudah. Kalau Allah sudah suruh, insya Allah Allah akan mudahkan. Ada kemaslahatan di situ bagi kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, ketika kurban itu sudah ada, Allah ganti Nabi Ismail menjadi seekor domba, diganti dengan domba yang bagus, yang putih, yang luar biasa itu. Apa artinya? Bahwa seluruh kehidupan ini dalam beragama, hadirin kaum muslimin rahimahullah, harus ada efeknya kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat ini penting sekali, karena hubungan kita dengan Allah tidak akan sempurna ketika kita tidak baik dengan masyarakat kita. Kurban itu melambangkan ketakwaan, bukan darah kita yang kita kurbankan itu, bukan bulu domba yang kita sembelih itu, bukan daging dan tulangnya, bukan, Pak, tapi jiwa. Jiwa kita ini sampai kepada Allah. Makanya ketika kita sudah berkurban, niatkan dalam hati, ya Allah, ini karena perintahmu aku berkurban. Bukan minta nama, bukan nanti minta disebut, bukan nanti minta sehingga disebut bahwa kita ini adalah orang yang luar, tidak, tapi karena Allah. Karena yang sampai pun bukan darah, daging dan bulu domba itu, bukan darah, daging sapi atau kerbau itu, Pak, tapi jiwa. Allah akan tengok, meskipun nanti kita ada 4 ekor, berarti ada 28 orang yang kurban, pahalanya berbeda-beda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kurban niatnya berbeda-beda. Ada karena terpaksa, ada karena supaya disebut orang, ada karena supaya nanti orang tahu bahwa kita, ada yang karena Allah. Allah akan lihat hati-hati orang yang berkurban, siapa yang paling ikhlas, itulah hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah harusnya yang kita terapkan dalam kehidupan. Kita tingkatkan kesabaran, kemudian kita tingkatkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah nyuruh, mesti kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada maslahatnya, mesti ada kebaikannya. Yang terakhir, mari kita kehidupan ini kita ambil barokah, kita ambil hikmah dari korban, bahwa hidup kita ini ada orang lain. Kita juga jadi seperti ada orang lain. Kita besar karena orang lain. Kita datang ke dayun juga karena orang lain. Bahkan kita mendapat istri dan mendapat suami juga ada yang bantuan orang lain. Kita jadi pejabat juga karena orang lain. Tidak ada pejabat yang dipilih oleh masyarakat karena orang lain semuanya. Maka begitu kita punya rezeki, kita juga ingat pada orang lain. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi liqa'ana bihadzal yawm, yawmul karamati was surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rahmata wal maghfirata was sakinata was sa'adata li hadhihi al jama'ah. Allahumma rahmata wal maghfirata was sakinata was sa'adata li hadhihi al qaryah. Allahumma rabbana hab lana min as-salihin, rabbana hab lana min as-salihin, rabbana hab lana min as-salihin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.